Surat Al-Infitar. Kemarinlah sampai ayat 5 sekilas ya. Sekilas kita akan ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah, retak dan pecah, sehingga tidak bisa bermanfaat lagi. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang, planet-planet berserakan seperti berseraknya mutiara yang jatuh dari talinya, yang putus dari talinya. Wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan, dan seluruh lautan, bukan satu tempat, seluruh lautan di dunia fujjirat, mendidih, menggelegak, dan akhirnya meledak. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Bahkan yang dibongkar juga adalah sampai ke dalam hati-hati manusia. Bongkarnya itu pertama kuburnya, setelah itu penghisapan, sampai yang dibongkar adalah isi hati manusia. Nah, alimat nafsun. Alimat, sini dikatakan maka setiap jiwa akan mengetahui. Alimat itu digunakan pemakaian tamarbutah itu. Mat itu kalau bahasa awaknya bukan tahu, tapi sabana-bana tahu. Benar-benar tahu dan tak ada yang lupa lagi. Kalau kini wa adonan lupa, adonan takana, adonan lupa-lupa ingat. Nanti alimat, benar-benar tahu. Siapa yang tahu tu? Nafsun, jiwa. Ma qaddamat, apa-apa yang telah dia kerjakan. Wa akharat, dan apa yang telah dia lalaikan. Awal dari tahunya jiwa itu, Bapak Ibu, dimulai sejak sakaratul maut. Sejak sakaratul maut, jiwa itulah tahu. Awak tahu yang lah awak kerajuan, dan amal yang lah awak tinggalkan. Dan itu mengucapkannya itu dengan tangisan. Tidak sekedar menyasa, tidak itu. Karena di samping itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan balasan-balasan setiap amal saleh tadi. Ada amal saleh wa Allah tampakkan pahalonyo. Kini lu nampak doa. Kini awak mengaji wa. Kena nampak doa ananda pe doa ada. Ananda pedoa tidak nampak dah. Yang jelas awak tahu dari hadis salah satu keutamaan majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dari salah satu rumah-rumah Allah, itu masjid. Mengapa berkumpul? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, taklimnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah.
turun ketenangan, diliputi rahmat Allah. Anan jalih dua, nan nampak dua tanda tanang tu apa? Tanang ya diam. Saking tanangnya di masjid tu, takalok. Tu di lapau tak pernah takalok dah. Di Kadai tak ada takalok. Di masjid bisa takalok, kan tanang hidup tu. Tanang jiwa tu. Kalau jiwa gelisah tak kata takalok ke dah. Itu nak nampak dia awak. Ketenangan yang lain banyak loh. Wa haffathumul malaikah. Dikerumuni para malaikat. Nampak tak dewa? Tak. Malaikat tu nanti akan melaporkan ke Allah. Sianu hadir ya Allah. Ni kok karajonya. Sianu hadir ya Allah. Sianu hadir. Dilaporkan. Wa haffathumul malaikah. Dikerumuni mereka oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah. Maka dan Allah membangga-banggakan di majelis para malaikat. Dalam hadis lain, itu dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, sebelum mereka berdiri, mereka kan sudah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ditutup kifarah majelis. Maka Allah beri pengumuman ke malaikat-malaikat tadi. Nama lapor-lapor tadi, ya Allah, sianu tibo, ya Allah, sianu tibo. Dilaporkan oleh Allah, diumumkan malaikat, saksikanlah oleh kalian sesungguhnya dosa-dosa orang yang hadir tadi itu sudah aku ampuni sebelum mereka berdiri dari tempat duduknya. Alunnya tagak lai Allah diampuni dosanya. Maka jangan tagak sebelum tutup kifarah majlis. Nyof pengumuman kau ketika lah ditutup majlis subhanakallah, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berdiri dari tempat duduknya. Kecuali tagageh, kecuali ada keperluan. Kalau masih bisa bertahan, beda lo keutamaannya pahala. Bila wak nampak tu di akhirat. Nah, ketika dinampaan itulah alimat nafsun. Setiap jiwa tu tahunya. Ananlah di kerajuannya, pahaluanan dapat dinyo, itu salah satunya. Dan ayanglah dilalaikannya. Makanya seperti dalam surah Al-Mu'minun disebutkan ayat 99 100. Dia minta ke Allah mengalah la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalian lambo ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Tidak jadi yang bawa kerajuan. Rupanya nampak kadang pahalanya. Ya Allah, sebantanya kemangarajan itu miangnya. Dia nampak pahalo tadi. Mintanya ke Allah undur matinya sebentar atau balikan ke dunia sebentar, nyo akan berbuat amal saleh yang ditinggalnya tadi itu. Ini orang kapai haji kah? Aja nado yang mengundur kuota kah? Jadi undur lo kuota kah? Mau tahun bisu salah kecil. Pak Kemenak lagi bisa diundur ke tahun biswa. Rupanya menjalang tahun biswa ada naji tahun biswa lalu meninggal. Nampaklah pahala haji tadi. Antara haji dengan haji itu akan menghapus dosa-dosanya. Banyak keutamaan-keutamaan yang dapatkan. Yang jaleh di Arafah puncaknya nanti. Allah membagi-bagi rahmat, Allah membagi-bagi ampunan. Apa ibu? Manan mulia hari Arafah atau malam Lailatul Qadar? Sama. Kita caliak kecik para ulama. Mudah khutbahnya loh ya. Khutbah di Masjid Haram di Makkah. Aktif khatib tu
Mana yang lebih mulia antara hari Arafah dan hari malam Lailatul Qadar? Pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat dan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang turun. Saking banyaknya malaikat yang turun, sempit dunia dibuatnya. Mulianya malam tu. Siapa yang turun? Malaikat. Di hari Arafah, dalam hadis riwayat Muslim, thumma adnal ard. Kemudian Allah turun mendekat ke bumi kepada orang-orang di Arafah. Di hari Arafah siapa yang turun? Allah. Mana mulia? Kok malaikat yang turun? Jangan malaikat Jibril. Kok Allah yang turun? Dan Allah mendengar setiap rintihan, doa, tangisan setiap hambanya. Dulu Nabi Adam situ menangis 200 tahun cik dosa. Cik dosonya 200 tahun Nabi Adam menangis itu. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis cik dosonya 200 tahun menangisnya. Diterimalah diberikanlah ampunan untuk beliau, diterima doa beliau. Di mana? Di Arafah. Makanya rukun daripada haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Awak berapa banyak buat dosa nampai haji gini kau? Jemaah nampai haji gini kau ada tak buat dosa? Lebih hendak dari cik? Pasti. Allah menyuruh hendak 200 tahun menangis di Arafah tu dah. Dari sudah luar sampai menjalang mogari. Nangislah situ. Bara banyak diskonnya saja. Menangis. Maka jangan mau tas itu. Ada orang mau tas lain, ada orang lalok, okay. Sedangkan di situlah dibagikan ampunan, dibagikan rahmat, dibagikan pahala. Orang bagi-bagi orang lalok. Kau bahaya kajo. Minimal jangan lalok kau baca Quran, kau zikir. Kalau ada orang lalok ingetan, jago-jago. Karena itu waktu yang sangat krusial. Nah seketik tu. Apa baik lo lalok. Sedangkan kau puncak membagi-bagi rahmat, ampunan, pahala di situ puncak. Allah nana membagi. Kalau malam Lailatul Qadar tu malaikat yang mendoa-doakan. Tapi di hari Arafah tu Allah langsung nama dia. Makanya tidak sah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Itu sebabnya. Kalau Bapak Ibu tidak tawaf, tidak sa'i, tidak bermalam di Mina, masih bisa kata ulama solusinya. Kok lupa kan? Lupa. Masih bisa solusi bayi dam. Aduh je jalan keluarnya. Dam. Bayi dam. Ada terlanggar berhubungan suami isteri. Wah haji. Sedang ihram tu. Pelaksana haji. Jojo solusinya. Si konto agak kadang sedek. Tapi ada je solusi. Tapi kalau tidak ada hadir di Arafah. Takalok. Lah sudah orang hukumnya takalok di hotel. Atau dia sebut belanja. Lupa. Adakah solusi jalan keluar? Ada. Piciknya. Ulang balik. Haji tahun depan. Itu saja. Tak bisa bayar je kunto. Tak bisa bayar je kambing. Bakal tak bisa bayar Pak Ibu. Dan lain bisa dibayar. Je dam. Bakal tiba di Arafah pun tak bisa bayar. Kerana kecik khatib tu lah. Di Makkah tu. Di hari Arafah tu Allah tiba. Beliau tak tiba. Asiana.
Allah hadir di situnya tak tiba. Kali timur aja. Siapa? Ulang dia. Di dunia saja. Pimpinan tiba tak tiba. Dia kena berang. Hah? Kena SP. Bos gadang tiba tak tiba dong. Tu ayo kajo tu. Kena pas lu absen tak ada. Kena SP. Panglima tertinggi datang. Awak nan prajurit biasa tak tiba. Karena itu. Iko kan manusia sama manusia baru. Iko antara manusia jo sia, jo penciptanya, jo Allah. Tak tiba wak. Siapa? Makanya harus ulang. Nah kalau ada yang sakit Ustaz, bawa ke situ. Macam lihat ambulan tu ke situ. Ada yang 5 mini, ada yang 10 mini, bawa nu pulang dia. Stor wajah. Nan sakit tak. Bawa je ke situ. Jo ambulan bawa pulang lah balik. Ada lo jalur khusus ambulan kok. Bakok mana tu dek pantiang tiba tu menjawab tanya. Saya tu mana PJ tu tibanya. Pas absen lainnya sakit, li tiba. Lain mau minit salok dia tu pulang ada. Lain tiba lagi. Konten. Deknya sakit biarlah. Pilih tiba lagi. Sana mana ndak ada tiba dah. Oh nak ada coret sah. Blacklist. Pulang dia. Abeko di akhirat nampak. Mana lalok-lalok tu nanti. Nampak. Menyasar. Minta balik ke dunianya. Minta balik. Nampak yang barik tu nama undur haji tu gini kan. Nama undur haji. Tak jadinya rengkek. Banyak. Adakah orang ada? Dagiahnya kotanya tu ke orang lain. Sana-sana pailu. Ambo salang sibuk nak kini. Tak mungkin dah. InsyaAllah tamuko. Punya ninggal. Mintanya ke Allah. Ya Allah la'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sabana tahu awak amal saleh nawak tinggalkan. Tahu wana. Dan tahunya tu penyesalan, jo tangisan. Kalau ada awak rasaki korban kini aja diundur-undur lah. Ipakai lu pitih kana lain lu. Nan lain salah pakai pitih. Kok para sedang peralu lu kah? Meninggal sudah tu manyasan deh. Kok satu lambu korban iya. Amanang. Ya Allah, idi lambu sementara mau bayar pitih korban tu daftar mau beli ya. Ndak ada wakat tu lah itu. Jadi qaddamat itu ayanglah di kelajuannya. Wa akharat ayanglah dilalaikannya. Kemudian ada yang mengartikan qaddamat itu ayanglah di kerajuannya di masa muda. Wa akharat ayanglah di kerajuannya di masa tua. Takana dinya balik kerajuannya sajaknya muda sari. Takana nampak, bukan sekadar takana, nampak balasannya di masa muda dan di masa tua. Kemudian ada yang menafsirkan ma qaddamat wa akharat itu adalah perbuatan amal saleh baik yang baik ataupun yang buruk, ma qaddamat wa akharat, dan apa amal-amal tadi itu balasannya. Tampik nak diterima. Makanya ketika orang sakaratul maut, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan ketika akan dicabut ruh tadi, sedang sakarat tu, sedang sakit bana tu, pas dicabut sakitnya sakaratul maut tu, ndak terperikan. Sehingga saking sakitnya kalau diagih lah orang yang sakaratul maut ku suaro marakia diagih lo tanago untuk
mananya manggalinjang-galinjang ken kamari dek manahan sakit meronta-ronta mampe-ampe kalau sakit bayi no mampe-ampe badan no dek sakitnya jaga lo suara untuk merakyat-rakyat pisadang sakaratul maut maka orang naman caliak pingsan lo dinya bisa ndak sadar diri lo orang naman caliak dek mengerikannya sakarat tadi. Tapi untung Allah cabut suara, Allah cabut tenaga. Sehingga nampak dewa aniang, tapi sebenarnya bukan aniang. Sedang menahan sakit yang mengerikan. Nah, di saat sakit itulah kalau orang beriman, Allah tampakkan tampeknya di surga. Kau tampek engkau nanti di surga. Mencaliak tampeknya surga tu dek rancaknya lupalah jo sakitnya. Ndak manga-manga rancak surga jo sakit tadi tu. Sehingga keluarlah roh tadi dengan tenang. Orang yang durhaka, yang banyak dosa, dinampak lo pas sakaratul maut tu dosa nak tampik yang akan diterimanya di neraka nampak saja. Mencaliak itu tambah menjadi-jadi sakitnya. Itu yang ma qaddamat wa akharat. Nah, setelah Allah menyebutkan itu, yang di kerajaan manusia, yang lah dilalaikannya. Lalu Allah bertanya. Pertanyaan ini kata ulama ada yang mengatakan berupa kecaman. Ada yang menyatakan berupa untuk mengambil perhatian. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diawali dengan ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Manusia diskusia. Ada yang mengecek apakah untuk orang kafir, ada yang ngecek ulama seperti itu. Ya ayyuhal insan secara umum, lebih banyak ulama memahami kepada seluruh manusia. Karena yang lalai tadi bisa seluruh manusia. Wahai manusia, Allah panggil, ma gharraka, apunanlah membuat, apa yang-lah menipu engkau. Gharra atau gharur, apa arti gharur? Gharar, barangko barang buruk, tapi bantuannya rancak tak kicuah. Itu yang gharar. Bantuan rancak tapi rupanya indah. Itu gharar namanya. Raso ndawa, aduh batu rasonya punya salah. Seperti jual beli yang gharar itu, menjual beli ikan dalam tabe, menyembali manggihi batangnya. Ada gharar, ada. Tak jaleh barat timbangannya. Ada yang tak jaleh, itulah namanya gharar. Karena akan ada yang terzalimi. Nah, gharra iko
manusia ko berbuat yang seolah itu elok, rupanya itu menjerumuskannya kepada neraka. Nampaknya happy, tapi ujungnya tangisan. Kalau di dunia ko, Bapak Ibu, kata ulama ada dua. Ada yang bantuannya serius, tapi sebenarnya main-main. Ada yang kerajoko main-main, nampaknya main-main, tapi rupanya itu serius. Anan bantuannya serius, rupanya main-main nampaknya. Pagi kuanam lah jago, pahangke barang lah iko lah itu, kasak kusuk ken kemari, pakai dasi, pakai ini, bantuannya yo serius banan. Masuk jam sekian, fingerprint, yo serius, pulang harus fingerprint lo balia. Pernah dibawa ke akhirat, tak ada dah. Bantuannya nak seru main-main, serupanya itu. Ada lah nak bantu main-main. Duduk di masjid, baca buku, cek kau sana. Atau di sekolah, tak main-main sana Pak. Kadang orang lalu ahli dunia mencari awak kau, Pak Ibu. Mangalah orang tu, muah nanti dia. Itu kisah orang. Ngaji kamang ngaji, sengkarajo naik. Muah je kaji, sengkau gih makan anak, aduh. Kadang itu lah kecil orang. Bentuk main-main. Rupanya ikut yang serius. Atau kicua. Ada yang membuat orang tak taat. Maka Allah batunya, yanglah membuat kalian tak kicua. Bakok sampai tak kicua kalian. Yang saking tak kicuahnya kalian, menyebabkan kalian durhaka kepada Rabb yang Maha Karim. Makna Karim mulia, Maha baik. Karim itu sagaro nan elok disandarkan kayaknya namanya Karim. Allah nan Maha baik, Maha elok. Kurang eloknya Allah lah. Coba. Allah yang telah menciptakan awak. Dari Allah ciptakan awak. Disebutkan dalam hadis itu. Dalam hadis Ahmad, Nabi SAW meludah di tangan dia. Sehingga nak tinggal ludah dia seketik di tangan kah. Allah berfirman, ni hadis qudsi. Wahai manusia, bagaimana bisa kamu durhaka kepadaku? Bakok sampai durhaka kalian kamboja. Sedangkan kalian diciptakan dari kuah. Ya tak? Kan setetes tuhnya. Dari itu kalian diciptakan. Ambo ciptakan. Durhaka kalian. Dari ndak ada tak? Acu buik dawak kini. Kok buik lawak tapi nasi titik. Coba buik. Angkau buik. Coba. Jangan mamacik no. Mencalik saja dia terserak di laman. Tahu itu tua tetesan itu. Cajuk mencalik. Kini berdurhaka. Dari itu diciptakan berani awak durhaka. Dari ndak ado menjadi ado. Kemudian aku menyempurnakan penciptaanmu. Di rancaan, di Allah bantu awak. Di sempurnuan tangan, di sempurnuan matanya. Semuanya penciptaan Allah sempurnakan. Lalu Allah membuat seimbang, rancak sadonya, seimbang. Lalu kamu berjalan di muka bumi dengan sepasang pakaian dengan sombong. Hongeh lo sudah tu. Jadi Allah nama dia sadonya. Dia ciptaan Allah, dia paragihan Allah. Ongih lo. Malaga dia paragihan orang bagi kira. Adi ambiaknya orang punya bakakah?
Malu tak? Malu. Allah tanya, bakok sampai mode itu. Sedangkan setelah itu kalian berjalan jo sombong-sombong nanonge-onge gini kah? Pejabat lah, orang kayu kah, pejabat tinggi kah? Walil ardi minka wa'id. Dan setelah itu kamu akan masuk ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi. Angkat di sombongan lain. Lah masuk ke dalam. Fajama'ta wa mana'ta. Dan kamu kumpulkan harta-hartamu banyak-banyak. Wa mana'ta, dan cekir. Kumpul banyak-banyak. Cekir lah sudah tu. Sudah tu datang kematian. Hatta idza balagatit taraqi. Lah tibolah di rakuangan. Akhirnya atasaddaqu. Ambo kau bersedekah, ambo kau nampak amalnya. Pahala sedekah tadi. Kata Nabi, wa anna awanus sadaqah. Lai jo waktu untuk sedekah lai do. Tak boleh. Lah tiba di siko bila jo waktu kau sedekah lai. Yang membuat awak lalai. Coba Allah tanya kau. Coba kita jawab setanya Allah kuat. Bakok lalai kalian. Jawabnya awak. Coba. Sehingga berani awak melalaikan perintah Allah tu. Karena Allah kondak elok, Allah sangat elok kawak. Kurang peragihan. Banyak peragihan awak Allah kawak. Salah satu makna karim tu, Allah memberi di luar ekspektasi. Di luar yang awak prediksi. Awak menyangka dapat sekian. Banyak dapatnya. Allah tu karim. Allah memberi di luar sangkaan awak. Awak nak target sekian awak. Rupanya lebih apa itu. Itu karim. Kurang elok aja Allah kawak. Tapi bakok berani jodoh aku ke Allah. Lah saelok tu Allah kawak. Wahai manusia, ajo lain yang membuat kalian lalai. Sebabnya. Diciptakan dari ndak ada menjadi ada. Disamporonoan lo fi ayyi suratin. Fi pada ayyi, yang mana surah, bentuk. Pada yang mana bentuk. Masya apa yang dikehendaki. Apa ibu bertanya? Mencari ayat kau bertanya wak ke diri awak masing-masing. Apa-apa bantu kini kau kasih request naga. Bantu awak mau di kini kau kasih awak request hari kau. Kan tak ada dah. Siapa mengandalkan bantu mereka? Allah. Satu ayah jua mak membantu awak tu ndak satu. Orang gaya awak atau orang gaya awak tu sekedar itu sana. Sudah itu tu kan ada yang lainnya. Kok muntah-muntah sudah tulis makan-makan, ube-ube, nama bantu kan tak ada satu oleh dah. Kan tak ada dokter khusus mauri hidung sehingga keluar hidungnya kan tak ada. Nama bentuk bibirnya tak ada. Bentuk telinga, bentuk Allah nama bantu tu. Allah sempurnakan. Dan menyusun, disusun di Allah rancang-rancang. Seimbang bantuan. Lah itu elok Allah. Durako je baru. Lah, wahai manusia, apalah yang membuat kalian lalai. Dalam tafsirnya disebutkan fi ayyi suratin itu dalam bentuk mana yang Allah kehendaki itu
Ada yang mirip apaknya, ada yang mirip amaknya, ada mirip eneknya, ada mirip mamaknya. Allah susun, ada yang mirip-mirip sianu mirip. Pindah mirip banapi pasti ada bedanya. Mirip-mirip lagi. Dalam hadis Abu Bukhari Muslim disebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki kok kulitnya putih, istrinya kulitnya putih. Lalu datang ke Nabi, nya curiga. Ya Rasulullah, istriku melahirkan bayi berkulit hitam. Nyendak ngecek kawininya dah, ngecek kan Nabi. Curiganya tenang. Awak putih, makna putih apa kok hitam anak? Curiganya datang ke Nabi. Ajak Nabi apa itu? Hati boleh awak alai tanya orang itu aja coba. Awak ditanya orang, waduh Ustaz. Wah kalau kopiah kalau di pasar orang apa Ustaz kau? Aja awak coba. Celiak kakek ini celiak inyaknya. Ada orang Nabi lei punya unta. Lei. Warna unta wak ada merah. Ada ndak unta kena abu-abu? Lei. Apa kok bisa abu-abu na? Apa jamakna merah je Nabi. Bako anak abu-abu. Mungkin ku ada inyek-inyek anu. Keturunan di atasnya abu-abu. Itunya aja. Itunya. Mungkin saya lihat mungkin ada keturunannya dan di atas leluhurnya. Ini muyangnya dan kulitnya hitam. Allah susun melita. Sehingga Bapak Ibu pasti, tidak pasti mungkin lah sebagian besar ketika orang bertanya, miripnya dunia na ya. Ada tak orang sana? Kau anak siapa? Anak siapa? Mirip jenek na ya. Tak mirip japak na dah. Tak amak na. Mirip jenek na. Ada tak orang sana? Ada tak mirip sia-sia gitu. Baca Allah saja. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki? Mirip apa ni tak? Ama inyak ni tak, enek tak. Dah siang lah cik kau ya. Cik lah. Siang lah bantu cik kau ya. Antuk awak lah kau. Kayak itu. Kau nantu awak lah kau. Bak jana Allah memberi. Tapi bakok durako jolai dijawab. Dia ayat kau jawapannya. Kalla. Di situ artinya kallanya. Sekali-kali tidak. Bal. Bahkan. Atau bukan bisa juga. Bahkan. Kalau risiko bisa diartikan berbagai macam. Tapi yang lebih mendekati adalah kalla. Sekali-kali tidak. Allah kan tadi sabanailo. Kawak. Lalu jawapan. Bakok sampai wak. Kamu tanya wak tadi. Bakok sampai wak. Lalai dari. Atau sampai durako ke Allah. Itu sebabnya kau jawapannya. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan. Kamu mendustakan. Hari pembalasan. Bakok durako. Dia engkau mendustakan hari pembalasan. Maka durako. Hari pembalasan itu akhirat. Dek ndak do takana kalian jo akhirat. Itu masalahnya insyaallah. Kalau lah pikir-pikir awak tadi bakok derako orang, balakok derako orang. Dek itu deknya ndak takana jo akhirat. Bakok ada orang mengicuah, dek ndak takana jo akhirat. Bakok berani anak melawan keranggaiknya, dek ndak takana jo akhirat. Bapak ni orang ini banyak maksiat. Dek ndak takana jo akhirat. Kalau takana lah di orang ko sadonyo hari pembalasan tu seluruh karajo ko kadibalih di akhirat. Ndak ada orang berani macam-macam dunia kada.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masa Bapak Ibu karajo anak awak nanti sinyal akhirat nan kadipa tinggi. Aku pelajaran daya kok. Di malah anak awak ke karajo. Mau di masa karajo, mau di masa karajo, bahkan kok maaf ya, mau karajo di memang karajo yang menurut awak elok lah tampik karajonya tu. Tapi kalau sinyal akhiratnya lama, bisa aja nyamandang situnya. Akan orang lah di itu na tampik karajo itu juga karajonya. Dek sinyal akhirat kau lama. Maka mau di masa karajo, mau di masa saja. Akhiratku ke depan tinggi. Kalau bahasa stek tekana akhirat. Stek tekana akhirat. Kau tidak masalah di akhirat kau. Itu saya tanya. Kau tidak masalah di akhirat kau. Maka kalau awak mengecekkan nak awak, jangan diancam-ancam je dunia. Itu latihannya. Kau kena panjaro, tangkap pak polisi. Pak polisinya ndak ada tarikh jawab dah. Kalau di laporan lo pak polisi itu ndak orang lapor ndak lo tahu pak polisi itu. Panjang lo sidang ini kok lama. Tapi kalau di akhiratnya langsung ya Allah. Kan itu di akhirat berbahaya tu. Langsung connect. Ndak boleh di akhirat tu babare ka jauh tu. Ju akhiratnya dia pun. Jadi arahkan ke akhirat terus Bapak Ibu. Karena bila awak bisa mawasi anak kau. Sampai mata lo aja coba. Sedangkan lagi jawab aja lagi kena kicuah aja sekali-sekali. Kena kicuahnya. Jadi sinyal akhirat kau lemah. Maka Nabi selalu mengarahkan para sahabat kau ke akhirat. Awak takut orang jo CCTV. Tak takut kalau CCTV ni. Pakai masker, pakai lem, empat lah. Rupanya ada CCTV yang lebih canggih. Tak saya kicu-kicu. CCTV-nya Allah dulu rupanya nanti. Tapi nanti. Jadi itu kan ditakut-takui. Kalau ada ditampik ada CCTV, ya takut nanti. Cari dia tampik yang tak ada. CCTV selesai. Kalam jadinya kan. Kan tak ada CCTV saya ada tampik. Jadi kan ditakui tak je CCTV dah. Jo CCTV-nya Allah. Allah mencari awak tadi. Kemudian hari pembalasan, tukadzibu tu yang didustakannya hari pembalasan. Hari pembalasan tu biddin. Asal katanya ada yang mengatakan ad-dain, hutang. Di akhirat nanti akan dibalas hutang. Arti hutang yaumiddin. Allah tu raja di hari pembalasan. Hari hutang. Ada yang mengartikan hari hutang. Salah satu makna. Betul. Nana Allah lagi kawak kini kan basalangan saudara yang kanya. Ya tak? Basalangan. Cuma nanti pertanggungjawaban di mana? Akhirat. Kalau yang Allah lagi kawak kini go perai sadonyo, ndak do tanya-tanya di akhirat dah. Dari mana dapat? Kalau masalah rato kah? Dari mana dapat? Kama payan. Berarti pitih basalangan do atau pitih perai? Basalangan. Cuma ditanya. Umur awak ko basalangan ko atau perai? Jadi ayat hadisnya. Masa mudamu kau habiskan kemana? Dan usiamu kau gunakan untuk apa? Berarti utang, basalangan. Mato ditanya untuk air di gunungan. Talingo kama apa gunungan. Yaumiddin. Hari diminta segala pertanggungjawaban. Kama apa gunungan.
laporan pertanggungjawaban. Nah, itulah kira-kira kalau di dunia. Ada enggak laporan pertanggungjawaban? Lain. Cuman bisa aja dia dikicau-kicauan jo. Nih membanana wak kecil kau paan. Bisa aja dia itu. Pindah akhirat? Oh, enggak bisa. Laporan lengkap CCTV banyak sambuh di akhirat engkau melaporan malaikat banyak. Bakok sampai kalian mendustakan hari pembalasan tadi. Wa inna alaikum lahafizin. Artinya wa inna alaikum. Wa itu artinya di situ. Dan ya. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi. Wa disiko ada yang mengatakan waw ataf artinya dan. Ada yang mengatakan waw hal. Waw hal kok diartikan padahal. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Kok sampai kalian dustakan lo hari pembalasan itu? Padahal apa? Padahal kalian ada nawasi. Ada nawasi kalian. Kok sampai kalian lalai? Lahafizin. La sungguh hafizin. Malaikat-malaikat yang menjaga, memelihara, yang mengawasi. Diawasi terus di malaikat tadi. Sifat malaikat itu kiraman, katibin. Arti kiraman mulia, katibin yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di situ nampak dua sifat malaikat tadi. Malaikat pencatat tadi ada dua sifatnya. Pertama kiraman, mulia. Katibin, katibku memang tukang catat. Bapak Ibu butuh pegawai enggak untuk yang mencatat-catat? Yang merekap hasil penjualan, hasil kerja, maitong pitih, betul enggak? Di sebuah perusahaan atau kantor, kadai, wak perlu orang yang kami hitung-hitung wak enggak 2 hari untuk itu. Ko sarai 2 kah? Arti, kalau malaikat petang jadi pemimpin, kalau disebut tentang tokoh, takah, gagah, tagih. Kalau untuk yang kamu catat-catat itu sifatnya kiraman. Malaikat yang mencatat mulia, bukan orang jahit, bukan orang panduto, orang mulia, nyo jujur. Kalau tukang catat kau jujur bah, percaya selesai dia, yakin wak meninggal kerajaan itu, nyo jujur, tidak pernah mengicu-ngicu, kiraman mulia, elok, disiplin. Itu mulia tak? Alay. Itu sebuah sifat mulia. Jujur, disiplin, elok lo, amanah lo. Sagaro dinyo nalala elok ado dinyo sadonyo. Kemudian katibin, arti katib, tukang tulis. Penggunaan katib panjang K-nya itu menunjukkannya profesional. Ada orang elok, jujur, tiba dia salah hitung tarikh aja. Itu tidak profesional namanya. Orangnya memang teliti, profesional, ahli. Itu yang katibin, ahlinya. Tidak doanya pasti ditanya, alah salah hitung pak, anda itu tidak profesional. Adi malaikat kok katibin, tidak doanya salah catat kan? Alah tim X, nak do ni ada. Salah tulis wak. Oh patang aja dah kau. Oh iya salah. Nak do malaikat macam mana itu dah. Jadi kalau bapak ibu butuh nak kau catat itu sifat profesional, ahli, pakar, elok lo, jujur lo. Itu banyak pasal. Nanti kamu biasanya kecil orang banyak dan profesional
yang profesional. Yang dua kok harus ada. Kalau Bapak Ibu mencari pekerja. Ada orang kok ahli profesional pakar loh. Cuman yo diperangai karena ndak kiraman dah. Ada yang kiraman elok warna serena, pindah ahli loh karena payah juga adanya. Ambil yang dua-duanya. Nah, malaikat tadi ndak bisa orang membantah di akhirat. Malaikat yang mencatat pekerjaan awak di dunia aku, ndak bisa satu pun membantah. Karena nya baru tahu ndak, ndak pada tahu dah. Mungkin nya salah ndak, nya ndak pernah salah, nya ahli pakar. Nya ndak lalai, sekete pun ndak lalainya dah. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Qa'id itu duduk. Yo mana diunyiannya ndak do lengah sadatiak gaya dah. Alah, amanah juga nampaknya lah itu kan. Ndak do nya lengah dah. Lengah seketik pun ndak do qa'id. Jadi Bapak Ibu kalau mencari pegawai itu ndak do lengahnya yo barang sikit. Tahunya detail sadanya. Ko barang beli barang nanti enggak jaleh. Itu sama tesnya bisa profesional ndak orang kok pekerja Bapak Ibu. Barang ko tinggal barang lah patang tepak ndak takanan. Pak caliak lu catatan Pak. Itu dah. Kalau tahunya dia sadunya itu pakarnya. Kau dapat itu ada ai lah biang gaji. Ala biang gajinya. Jadi segitu jasa semuanya orang lain. Paham cari nama dia itu. Jadi yang kawan kayak kok di sini kawan lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di akhirat nanti manusia tidak bisa membantah yang dicatat oleh malaikat. Karena nyo ahli dan nyo jujur. Baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah lah masuk syuruk. Mudah-mudahan pelajaran bagi kita bersama dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni sadonya. Dan ada dan sanak kita yang kapai yang rombongan agam tanggal 2 balik ya. Semoga kita doakan semoga mendapatkan haji yang mabrur, yang rombongan Bukit Tinggi tanggal 24. Masya-Allah. Pak iri lo adinya. Kok isa pai lo kini. Cuma kini kok doa dulu bentuknya. Mudah-mudahan selamat pulang jo. Pai. Semoga tahun depan nanalun pai kini pai sadonya amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.